Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan coba intip sedikit masa depan, tepatnya di tahun 2026. Sebuah era di mana teknologi itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari hidup kita. Tapi pertanyaannya simpel, teknologi ini sebenarnya jadi kawan yang membantu atau justru jadi lawan yang diam-diam merugikan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi begini. Teknologi di tahun 2026 itu ibarat koin ya, punya dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi ada janji-janji kemajuan yang luar biasa. Tapi di sisi lainnya, ternyata ada harga yang harus kita bayar dari dunia yang serba terkoneksi ini. Nah, di bagian pertama ini, kita mau lihat masa depan itu dari dekat. Biar lebih kebayang, yuk kita ikuti perjalanan seorang siswa bernama Budi. Dia yang akan jadi pemandu kita buat melihat semua keajaiban sekaligus tantangan dari teknologi di tahun 2026. Perjalanan Budi kita mulai saat dia berangkat sekolah. Di tengah jalan, dia lihat sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita memandang pembangunan. Ini dia sebuah revolusi di mana kita bisa membangun mimpi dan mencetak harapan secara harfiah. Jadi, apa sih sebenarnya 3D printing konstruksi ini? Gampangnya gini, bayangin aja ada lengan robot raksasa yang ngeprint sebuah rumah dari nol, lapis demi lapis, pakai adonan beton khusus. Ini bukan lagi adegan film fiksi ilmiah loh, ini nyata. Prosesnya sendiri ternyata cukup simpel. Semua berawal dari desain digital di komputer, habis itu robot printernya dipasang di lokasi, dan ya udah, dia mulai kerja mencetak dinding lapis demi lapis secara otomatis. Bahkan udah disiapin juga tuh rongga buat pipa sama kabel listrik. Dan ini nih bagian yang paling bikin melongo, kecepatannya. Dinding utama sebuah rumah itu bisa selesai dicetak cuma dalam waktu 24-48 jam. Coba bayangin, kerjaan yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu, sekarang bisa kelar dalam hitungan hari aja. Teknologi ini juga efisiennya luar biasa. Limbah konstruksi bisa berkurang sampai 80%. Karena material yang dipakai itu pas, sesuai kebutuhan, jadi lebih ramah lingkungan juga. Plus, biaya proyek secara keseluruhan juga bisa ditekan sekitar 15-20%. Artinya, rumah jadi lebih terjangkau. Oke, sekarang kita lanjut ikutin Budi ke sekolahnya. Soalnya, teknologi nggak cuma mengubah cara kita membangun rumah, tapi juga merevolusi cara kita belajar. Membuka gerbang ke dunia pendidikan yang benar-benar tanpa batas. Di sini kita lihat ada pergeseran yang gede banget. Kalau dulu kan sistemnya satu untuk semua murid dapat materi yang sama. Nah, di tahun 2026, pendidikan itu sifatnya personal, dibantu sama AI. Kecerdasan buatan ini bisa menganalisis kelemahan seorang siswa, terus bikin program belajar khusus buat dia. Buat siswa kayak Budi, ini artinya kemerdekaan belajar. Mereka bisa belajar sesuai kecepatan mereka sendiri, bisa kolaborasi sama teman dari negara lain di kelas virtual, dan yang paling penting, mereka jadi jauh lebih siap buat menghadapi dunia kerja di masa depan. Semuanya kedengeran keren banget kan? Tapi, selalu ada tapinya. Disinilah cerita kita mulai berbelok. Apa ya, harga dari sisi kemanusiaan yang harus kita bayar dari semua otomatisasi dan koneksi yang non-stop ini? Nah, sekarang kita masuk ke sisi lainnya. Kita akan bahas harga yang harus dibayar dari sebuah koneksi digital. Kita balik lagi ke Budi, yang setelah pulang sekolah mulai tenggelam di dunia digitalnya. Oke, poin utamanya di sini adalah konsep kecanduan dopamin. Setiap kita dapat notifikasi, like, atau komen, otak kita itu melepas hormon rasa senang yang namanya dopamin. Nah, masalahnya ini menciptakan sebuah siklus. Otak kita jadi nagih dan butuh stimulasi yang lebih banyak lagi cuma buat ngerasa senang. Stimulasi terus-menerus ini punya konsekuensi serius. Yang pertama, kena langsung ke pola tidur kita. Cahaya biru dari layar gadget itu seolah-olah ngasih sinyal ke otak kita. Hey, jangan tidur dulu. Akibatnya, kualitas tidur menurun dan tingkat stres malah jadi meningkat. Ironis banget kan, semakin kita terhubung di dunia online, kita justru beresiko merasa makin terputus di dunia nyata. Ini bikin kita jadi lebih susah buat membangun hubungan yang tulus dan bermakna sama orang-orang di sekitar kita. Lalu, ada jebakan perbandingan yang gak ada habisnya. Melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget di media sosial, itu terbukti bisa memicu perasaan gak berharga, bahkan meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Ternyata dampaknya nggak berhenti di level personal aja loh, tapi juga bisa mengikis sesuatu yang lebih besar, jati diri budaya kita. Waktu Budi lihat sekelilingnya, dia sadar ada sesuatu yang perlahan-lahan hilang. Ada kutipan bagus dari sebuah studi di UIN Malang yang pas banget menggambarkan tantangan ini.
Intinya, saat tren global itu cuma sejauh satu klik, budaya lokal kita sendiri jadi gampang banget terpinggirkan. Dan ini bisa berujung pada erosi identitas nasional. Generasi muda jadi merasa lebih nyambung sama tren digital global daripada sama warisan budaya lokal mereka sendiri yang sebenarnya begitu kaya dan beragam. Jadi, setelah kita ngikutin perjalanannya Budi melihat kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi juga tantangan pribadi dan budaya yang serius, kita kembali lagi nih ke pertanyaan utama di awal tadi. Pada akhirnya, teknologi itu hanyalah sebuah alat. Alat yang sangat-sangat kuat, tapi tetap saja hanya alat. Dia nggak baik atau buruk dengan sendirinya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk menggunakan alat ini? Karena pilihan kitalah yang akan membentuk masa depan, kesejahteraan, dan juga identitas kita. Jadi, apa pilihanmu?